Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurbani Adine Gustianti, SIP MIPOL, dosen program studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu Pengantar Ilmu Hubungan Internasional dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah PIHI ini memiliki kode mata kuliah IRS 61301 dan merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada program studi hubungan internasional dengan bobot 3 SKS teori. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan mata kuliah ini akan dilakukan secara tatap muka atau luring. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dalam bentuk pengenalan kepada mahasiswa mengenai hubungan internasional yang kemudian dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran hubungan internasional yang diberikan pada perkuliahan dalam tingkat selanjutnya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas sejarah hubungan internasional, pendekatan dalam hubungan internasional, konsep power, politik luar negeri, aktor-aktor hubungan internasional, hukum internasional, organisasi internasional, sistem internasional, dan juga integrasi kawasan. Untuk sistem pembelajaran yang dilakukan berdasarkan case-based method dan juga small group discussion, dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah tersebut adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam HI dan menjawab pertanyaan kuis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam HI seperti realisme, liberalisme, post-positivisme, dan lain-lain, dan mampu memberikan jawaban atas tanggapan terkait dengan berbagai pendekatan tersebut dalam sebuah diskusi. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan definisi HI beserta tujuannya, serta mampu menanggapi pertanyaan atau memberikan pandangan terkait penerapan konsep HI dalam situasi nyata melalui presentasi ataupun tanya jawab kelas. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi aktor dan fenomena HI dan memberikan tanggapan tertulis atau lisan terhadap pertanyaan yang diberikan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bentuk praktik dan teori hubungan internasional dan mampu merespon dengan memberikan ringkasan terhadap materi yang diberikan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami level analisis dalam HI dalam melihat fenomena internasional serta menuangkan pemahamannya dalam sebuah media kreatif. Mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 mahasiswa akan melakukan asesmen melalui UTS atau ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan UAS. Dan untuk evaluasi pembelajaran nanti akan terdiri atas 50% proses pembelajaran, 10% tugas, 15% UTS, dan 25% UAS. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah Pengantar Ilmu HI. Berikut merupakan cuplikan video yang akan menayangkan proses pembelajaran secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi hubungan internasional semester 2 yang sudah hadir hari ini. Tadi kita sudah melakukan absensi terlebih dahulu, dan hari ini adalah pertemuan ke-3 untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Yang akan kita bahas hari ini adalah tingkat analisis dalam hubungan internasional, setelah sebelumnya di minggu kedua kita membahas mengenai sejarah dari hubungan internasional itu sendiri. Untuk tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa atau teman-teman semua nanti mengetahui
tentang tingkat analisis dalam hubungan internasional, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan sendiri tingkat analisis yang sesuai pada sebuah fenomena. Nah, di sini kenapa sih perlu dipelajari untuk tingkat analisis di dalam hubungan internasional sendiri? Di dalam hal ini, khususnya untuk sarjana dan akademisi HI, kita dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Dan untuk mampu melakukan hal tersebut, ilmuwan HI ini dituntut untuk mampu memberikan analisis yang tajam dan tepat. Di mana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan analisis yang akan digunakan dalam memahami fenomena yang terjadi. Ini bukan berarti semua tingkat analisisnya bisa digunakan, maksudnya memang tetap akan bisa digunakan, tapi yang paling tepat untuk digunakan adalah yang mana begitu. Makanya untuk hari ini akan dijelaskan tingkat analisis di dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, yang kedua, untuk peristiwa yang terjadi di dalam hubungan internasional seperti yang dijelaskan minggu lalu, bahwa ada beberapa sejarah yang terjadi di dalam hubungan internasional dan ada isu-isu terbaru juga di dalam hubungan internasional. Ini bisa dijelaskan oleh beberapa faktor, makanya kita bisa untuk menganalisisnya dengan menentukan terlebih dahulu tingkat analisis dan tingkat eksplanasinya, seperti itu. Yang kedua adalah agar nanti sebuah peristiwa itu bisa dijelaskan dengan tingkat analisis yang paling tepat, karena tidak semua fenomena itu bisa menggunakan tingkat analisis tidak bisa menggunakan analisis yang sama, alias kita harus memilih mana yang lebih penting gitu. Daripada kita hambur misalkan menggunakan tingkat analisisnya, lebih baik kita memilih satu yang paling tepat. Dan ketiga adalah menghindari adanya kesalahan metodologis, karena seringkali menurut Bapak Mohtar Masud ini ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita menentukan si metodologi tersebut. Yang pertama adalah biasanya kita salah berasumsi, di mana asumsinya harusnya hanya untuk sebagian, tapi malah kita buat untuk keseluruhan. Ini kita namakan sebagai fallacy of composition, dan bisa jadi untuk menjelaskan keseluruhan, padahal itu adalah untuk sebagian, yang kita sebut sebagai ecological fallacy. Oke, nah untuk di dalam HI itu sendiri, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tingkat analisisnya itu, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai unit analisis dan unit eksplanasi. Mungkin yang sudah sering membuat artikel, jurnal, ini akan familiar dengan unit analisa atau variable dependent dan unit eksplanasi atau variable independent. Dimana ketika kita membicarakan unit analisis sih mudahnya adalah apa yang ingin kita teliti gitu fenomenanya. Sedangkan kalau untuk unit eksplanasi, apa yang mempengaruhi si fenomena itu terjadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak terlalu cepat. Terlalu cepat atau tidak? Oke. Aman. Oke. Nah, untuk hubungan unit analisis dan unit eksplanasi, seperti yang disampaikan semuanya bisa digunakan, tapi yang paling tepat itu adalah yang mana? Mungkin yang ingin saya jelaskan adalah seperti ini dulu. Ketika nanti ada unit eksplanasi yang dia setara dengan unit analisisnya, berarti kita sebut sebagai model korelasionis, dan ini adalah yang paling ideal. Artinya ketika ada satu fenomena, penjelasannya ya sama, setara, setingkat. Kalau model induksionis berarti tingkat unit eksplanasinya itu akan lebih tinggi dari tingkat unit analisis, dan kalau reduksionis berarti eksplanasinya akan lebih rendah dan dari tingkat unit analisisnya. Baru kita bisa melihat ke tabel ini. Misalnya contoh, ada fenomena yang terjadinya di negara bangsa, misalnya kita mau membahas tentang Indonesia, tapi kita nanti akan menjelaskannya dari perspektif Bapak Prabowo, presiden kita. Berarti yang individu dan kelompok. Karena negara bangsa itu lebih besar daripada
individu dan kelompoknya atau Indonesia lebih besar daripada Bapak Prabowo-nya, berarti model analisisnya adalah reduksionis. Itu boleh saja, tapi yang paling idealnya adalah yang korelasionis. Artinya kalau mau membahas tentang negara bangsa atau Indonesia, kita jelaskan lagi menggunakan negara bangsa yang lain. Misalnya kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia atau Singapura, seperti itu. Nah, untuk tingkat analisis ini dibagi cukup banyak, tapi ini tidak membatasi teman-teman untuk menggunakan dari expert yang mana, karena intinya sepertinya sama saja, cuma penamaannya aja beda gitu. Kalau di sini yang tadi yang di dalam tabel itu ada 3, ada tingkat individu, ada negara, dan juga sistem internasional. Kalau melihat yang Spanier ini ada sistem tingkat bangsa-bangsa dan tingkat pembuat keputusan. Hanya ada 2, tapi intinya sama, di mana tingkat negara bangsa berarti kita kaitkan dengan kelompok bangsa. Tapi kalau yang keputusan individu berarti mirip seperti yang individunya aja gitu. Kalau mau menggunakan yang Patrick Morgan juga boleh, yaitu individu, ada kelompok individu, ada negara bangsa, kelompok negara bangsa, dan sistem internasional. Lalu bagaimana caranya kita bisa menentukan kita harus menggunakan apa gitu. Mungkin masih ada yang bingung kalau individu apa yang harus dijelaskan, harus diteliti, lalu kalau negara bangsa apa yang harus diteliti. Nah, kita bisa lihat dari fokus penelaahannya. Kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk fokus penelaahannya ada di perilaku individu, berarti nanti sikap dan perilaku tokoh utama yang akan jadi analisisnya gitu. Jadi bagaimana ia sebagai kepala pemerintahan, karakteristiknya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Kalau membicarakan tentang perilaku kelompok, berarti kita membicarakan ketika ia masuk ke dalam suatu organisasi. Ini mungkin dipersingkat saja ya, dimana cara menentukan tingkat analisisnya. Yang pertama adalah kalian tentukan dulu unit analisisnya apa, alias apa yang mau kalian bahas, fenomenanya apa. Lalu yang kedua baru kalian membahas tentang, mohon maaf kalau di slide ini teori yang digunakan apa itu menyatu dengan unit analisisnya. Jadi ketika kalian sudah tahu apa yang mau kalian bahas, baru kalian tentukan teorinya. Bersamaan dengan itu, baru kalian akan menentukan unit eksplanasinya. Alias kalau dari teorinya kalian sudah menentukan bahwa teori ini akan menggunakan misalnya teori misperception gitu ya, yang Robert Jervis di kebijakan luar negeri. Artinya nanti untuk unit eksplanasinya harus yang individu, seperti itu. Itu untuk cara menentukan tingkat analisisnya. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan dari teman-teman semua mengenai tingkat analisis di dalam hubungan internasional? Iya, baik, silakan. Namanya? Izin bertanya, nama saya Muhammad Irfan Miandra dari kelas 2C Hubungan Internasional. Saya yang bertanya terkait unit analisis dan unit eksplanasi, bagaimana sih cara kita menentukan kedua unit tersebut, misalnya dari kasus Iran dan Israel, agar analisa kita tidak keliru begitu, Bu? Oke, yang pertama untuk Iran dan Israel yang mau dibahas sama Irfan apa? Tentang apanya yang mau dibahasnya? Mungkin lebih spesifik ke negaranya. Ke negaranya, kenapa mengambil keputusan untuk menyerang? Ya, seperti yang tadi sih kalau secara teorinya, Irfan boleh duduk lagi? Kalau kita tadi melihat dari teorinya kan kita harus menentukan terlebih dahulu nih, menentukan terlebih dahulu apa yang mau dianalisisnya. Makanya tadi saya tanyakan dulu yang mau dibahas apanya. Tadi Irfan bilang adalah tentang negaranya. Kenapa kemudian Iran dan Israel itu saling menyerang, betul ya? Seperti itu. Yang pertama tadi kan
tentukan dulu unit analisisnya, apa yang mau dibahas. Nah, kebetulan untuk Iran dan Israel ini melakukan penyerangannya itu beberapa kali. Jadi ada di tanggal 13 sampai 14 April 2024, ada di tanggal 1 Oktober, dan yang terbaru ini adalah 13 Juni 2025. Mungkin yang bisa dijelaskan lebih lanjut sebagai contoh adalah yang 13 Juni 2025 alias yang terbaru gitu ya. Yang tanggal 13 Juni 2025 ini ada peristiwa penyerangan di mana Israel ya agak ketakutan gitu dengan Iran karena ada sedang mengevaluasi tentang uranium, dikiranya adalah untuk pembuatan nuklir seperti itu. Nah, setelah misalnya kita menentukan mau yang tanggal 13 Juni 2025 aja, langsung tentukan si teori yang mau digunakan itu apa. Ini kalau berdasarkan pendapat saya, hal tersebut terjadi karena memang pada saat itu terdapat banyak tekanan dari sistem internasional kepada si pemimpinnya, sehingga untuk analisis saya sendiri adalah menggunakan yang analisis individu gitu. Karena pada saat itu untuk Perdana Menteri Israel Netanyahu itu banyak mendapatkan seperti tekanan dari dunia internasional, ditambah ketakutannya dia juga negaranya akan diserang oleh Iran seperti itu. Jadi untuk caranya adalah tentukan dulu unit analisisnya, setelah itu ditentukan teorinya menggunakan apa. Kalau tadi sudah memutuskan adalah yang mau diteliti itu adalah tanggal 13 Juni 2025, dan menurut saya itu paling berkaitan dengan bagaimana pemimpin kemudian membuat keputusan, berarti saya juga bisa memutuskan teori yang digunakan adalah misperception, karena itu sebenarnya bentuk kayak ke-negative thinkingan aja dari Israel yang menganggap Iran itu adalah sebuah ancaman. Seperti itu. Baru kita jelaskan lagi yang eksplanasi itu kita tentukan gitu bahwa memang ini tuh individu dan individu yang kemudian saling memberikan keputusan masing-masing gitu. Tapi ini juga tentu saja dipengaruhi oleh pengambil keputusan yang lain, misalkan dari angkatan militernya Israel. Tapi tetap yang diambil adalah si pemimpinnya, begitu. Cukup jelas, Irfan, atau bagaimana? Oke. Kalau begitu saya yang tanya boleh? Oke. Untuk mereviewnya, saya ingin tanya, tadi kasus yang diambil kan Iran dan Israel ya. Mungkin kasus lainnya adalah, atau isu lainnya adalah tentang Rusia dan Ukraina. Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat bagaimana Rusia dan Ukraina kemudian bisa diteliti dengan unit analisis yang mana, atau unit tingkat analisis yang mana, begitu. Ada yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Oke, gimana? Namanya siapa, boleh? Oke. Kalau menurut saya, untuk di analisis antara Rusia dan Ukraina ini bisa dilihat dari mungkin negara. Karena kalau dilihat ini semuanya kepentingan nasional. Oke. Nah, di Rusia sendiri kalau menurut saya itu geopolitik Rusia itu gimana itu mencegah Ukraina agar Ukraina tidak menjadi anggota NATO, di mana pasti akan berdekatan dengan perbatasan dari Rusia sendiri. Lalu kalau dari sisi Rusia sendiri mungkin dia ingin standar nasionalnya atau standar di luar negeri, dia ingin mempertahankan kedaulatannya itu. Dan juga dia berhak menekan antara kebijakan luar negeri sendiri. Jadi itu dari sisi Ukraina sendiri itu sebenarnya. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau yang dari Michael ini mau mengeksplainnya itu menggunakan tingkatan negara ya, dimana asumsinya adalah mengenai kepentingan nasional dari masing-masing negara. Yang satu karena dia ingin tergabung dengan NATO, yang satunya lagi tetap ingin mempertahankan kedaulatan. Seperti yang kita tahu ya, Rusia negara yang otoriter seperti itu, dan untuk
kayak identitasnya itu sangat kuat dan dia merasa tidak nyaman ketika Ukraina mau berpisah dengan Rusia. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Mungkin untuk tugas di minggu depan. Jadi nanti untuk tugasnya boleh dicari isu yang lain, tidak dibatasi misalnya dengan isu, karena tadi kita membicarakan Israel, Iran dan juga Rusia, Ukraina yang dua-duanya adalah merupakan invasi. Jadi mungkin untuk minggu depan kalau memang ada isu yang kaitannya dengan soft power, boleh dicoba untuk dianalisis. Tentukan unit analisisnya apa, teorinya apa, dan tingkat analisis seperti apa. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai pengajaran pada mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional yang saya ampu. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam aspek pengajaran mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional, program studi S1, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singapura Bangsa Karawang, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta kepada sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian maupun pemilihan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.